Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa pada materi IPS kali ini pada tema kelima sub ketiga, yaitu posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi ASEAN, lalu kebijakan pemerintah dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN itu sendiri. Saat ini Indonesia terus menggalakkan usaha mikro, kecil, dan menengah. Di antaranya batik yang dihasilkan di Indonesia. Berbagai jenis corak ya, batik itu sendiri, dan setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing. Untuk itu, sikap apakah yang perlu kita perlukan dalam belajar berwirausaha? Di materi sebelumnya mungkin itu sudah kita pelajari dan sudah Ibu jelaskan untuk kegiatan wirausaha itu sendiri. Sebelumnya silakan kalian baca ya buku teks kalian pada halaman 70, 5 judul Indonesia butuh jutaan tenaga kerja terampil untuk menghadapi MEA. Lalu carilah informasi mengenai kebijakan Indonesia dalam mempersiapkan tenaga kerja tersebut dalam menghadapi MEA. Ya. Untuk jawaban yang kalian lakukan pada buku halaman 70 hingga 71 nomor 1 hingga nomor 5 itu dijadikan tugas di nomor 1. Oke, Nak? Kita lanjutkan. Bagaimana manfaat MEA bagi pelaku usaha di Indonesia? Jadi MEA itu adalah masyarakat ekonomi ASEAN yang terbentuk kemarin tanggal berapa, Nak? Tanggal 31 Desember 2015. Nah, MEA itu sendiri memiliki manfaat bagi bangsa Indonesia. Apa? Ya jelas, dengan adanya MEA artinya bisa membuka peluang besar bagi pengusaha Indonesia bekerja sama dengan pengusaha lain di kawasan ASEAN. Artinya terbukalah lapangan kerja baru. Ya kan? Lalu mempermudah pengusaha Indonesia untuk menjual produknya ke negara-negara ASEAN. Dengan adanya kerjasama yang terjalin, otomatis akan mempermudah kita untuk menjual. Nah, produk-produk apa yang memiliki kualitas sehingga bisa kita ekspor? Oke. Di sini dengan adanya MEA berarti mempermudah Indonesia melakukan kegiatan ekspor impor. Manfaatnya kembali apa? Jelas menambah pendapatan negara. Dalam bentuk apa? Devisa. Devisa itu adalah pendapatan negara dalam mata uang asing. Sehingga mampu meningkatkan kreativitas dari para pengusaha dalam negeri. Dengan terbukanya lapangan, kemudian adanya kerjasama dalam menjual produk, otomatis kreativitas itu akan muncul sehingga bisa dikembangkan, lalu menciptakan inovatif baru, ya, sehingga mampu meningkatkan perekonomian negara. Yang Ibu katakan tadi kan, meningkatkan perekonomian negara berarti menambah devisa negara, dan otomatis itu jelas akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi jangan takut, paling tidak kita harus berani untuk melakukan sesuatu sehingga kita memiliki pemikiran yang luas, namun tetap menjaga ataupun sikap kita ya sesuai dengan kaidah yang berlaku di negara kita. Oke, Nak? Nah, untuk mendukung ya adanya
masyarakat ekonomi ASEAN, maka pemerintah dengan segala upaya yang dilakukan. Apa yang dilakukan pemerintah? Dengan adanya MEA, ya jelas pemerintah akan meningkatkan standar mutu pendidikan. Kenapa pendidikan yang harus ditekankan di situ? Karena dalam pendidikan itu perlu adanya pengembangan kurikulum sehingga meningkatkan mutu sekolah dan tenaga pengajar yang ada di dalamnya, dan secara otomatis akan memperbaiki sumber daya manusia. Ya. Artinya kita memiliki apa? Bertindak global, bersikap lokal. Pemikiran kita boleh luas, namun sikap kita sesuai dengan kaidah yang ada dalam lingkungan masyarakat Indonesia itu sendiri. Lalu upaya dilakukan pemerintah adalah memberikan pelatihan kepada calon tenaga kerja yang akan bekerja ke negara lain. Ya. TKI. TKI dikatakan sebagai pahlawan devisa. Ya. Lalu yang dilakukan yaitu membina UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah untuk meningkatkan kualitas produk, memberikan motivasi, memberikan pandangan, memberikan dorongan, sehingga UMKM itu akan terus berkembang. Kalaupun jika UMKM berkembang, otomatis itu akan membantu perekonomian Indonesia. Lalu dengan menyiapkan produk-produk unggulan untuk bersaing di pasar ASEAN. ASEAN telah membuka pasar bebas di kawasan Asia Tenggara, ya, yang kita sebut dengan AFTA. Nah, ini pun mendorong semua masyarakat, elemen masyarakat agar terus menciptakan kreativitas dan inovasi-inovasi baru. Oke. Untuk soal kedua dan ketiga, kita lanjutkan pada slide ini. Soal pertama tadi dari buku halaman 70 hingga 71. Oke anak-anak, untuk materi kali ini pun berakhir. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah Ibu jelaskan dengan materi yang singkat itu bisa akan menambah pengetahuan kalian dan bisa kalian kembangkan ilmu yang didapat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.